Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat IKD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema hari ini insyaallah kami akan menyampaikan tentang bagaimana kita mentadaburi dua surat, yaitu surat Yusuf dan surat Al-Qasas. Dan ini ternyata memiliki keunikan yang ternyata hanya setelah kita pahami dua kisah ini baru ketemu keunikannya. Kalau mukjizat Nabi Musa itu tidak bisa diulang. Ya. Bagaimana tongkatnya bisa membelah lautan, bagaimana tongkatnya bisa menjadikan batu keluar mata air, bagaimana tongkatnya bisa menjadi ular. Ini tidak bisa diulang dan terjadi ketika itu saja. Berbeda dengan mukjizat Al-Quran. Ini Al-Quran, Masya Allah, mukjizatnya semakin hari malah semakin nampak. Maka dari itu, dengan kita mengkaji sedikit perbandingan tentang surat Yusuf dan surat Al-Qasas, insya Allah harapannya kita semakin yakin dengan kebenaran Al-Quran dan semakin semangat untuk belajar Al-Quran. Perbandingan surat Yusuf dengan Al-Qasas, kami menemukan 11 persamaan dan masing-masing persamaan ini ada keunikan yang berbeda. Yang pertama, sama-sama kisah keluarga, yaitu keluarga Yusuf alaihi salam dan keluarga Musa alaihi salam. Untuk keluarga Yusuf, yaitu ayahnya Yakub, kemudian sumber konfliknya itu dari keluarga dan selesai di istana. Kemudian untuk keluarga Musa alaihi salam, sumber masalahnya adalah dari istana, kemudian selesai di keluarga. Nah, ini ada kebalikan yang unik ya. Yang kedua, itu sama-sama berasal dari mimpi. Ya, kita tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu berawal dari mimpinya Yusuf, kemudian diceritakan kepada ayahnya, kemudian ayahnya sudah menebak, wah ini bahaya nih kalau ketahuan oleh saudara yang lainnya. Maka ayahnya pesan, jangan kau ceritakan. Berawal dari situ, maka kisah dimulai dan akhirnya nanti sampai 30 tahun ke depan kurang lebih. Kemudian untuk kisah Musa berawal dari mimpi juga. Ya. Siapa? Yaitu Raja Fir'aun. Yang ini sebenarnya tidak dikisahkan di surat Al-Qasas, tetapi di tafsirnya dijelaskan bahwa Fir'aun mimpi bahwa nanti akan ada bayi yang lahir, kemudian yang akan menghancurkan kerajaannya. Jadi ini sama-sama berawal dari mimpi. Kemudian yang ketiga, sama-sama ada tangisan atau ada kesedihan. Ya. Kalau Yusuf alaihi salam itu yang sedih ayahnya, menangis sampai 30 tahunan, kemudian baru ketemu Yusuf alaihi salamnya. Ya. Kemudian kalau Musa yang sedih siapa? Lawannya, ibunya. Nah, dan tidak lama langsung ketemu. Beberapa hari setelah dihanyutkan, kemudian ditemukan oleh istrinya Fir'aun, kemudian dicarikan orang yang bisa menyusui, ternyata semua perempuan yang ketika itu mau untuk menyusui, ternyata Musa tidak mau menerimanya, dan akhirnya kembali kepada ibunya sendiri. Nah, jadi ada hal yang unik ya, sama-sama ada kesedihan, ada tangisan, tapi yang satu dari ayah, yang dua dari ibu. Kemudian yang keempat, sama-sama ada ujian. Ya. Ujian Yusuf alaihissalam itu diterima dengan teguh, kemudian dia tetap dalam kebenaran, malah dipenjara. Ya. Kemudian uniknya lagi, ujian Nabi Musa alaihissalam, beliau dalam hal ujian itu membela
kaum Bani Israelnya, kemudian ketika itu berdebat, berantem, kemudian dia membantu dan dipukul, sekali pukul ternyata meninggal. Ya, jadi kalau dalam hal ini mungkin tidak sabar ya dalam menerima ujian itu. Kemudian yang kelima, sama-sama diangkat anak ya sebagai anak. Tapi uniknya Yusuf alaihissalam itu beneran disayang, kemudian dididik, kemudian diajarin berbagai ilmu sehingga nantinya akan menjadi pejabat ya, menjadi perdana menteri. Kemudian untuk Musa alaihissalam ini diangkat jadi anak juga. Nah, untuk Musa alaihissalam ini dicurigai terus, ya, dicurigai terus, kemudian sampai ditawarkan ini Musa, jangan-jangan nanti yang cocok seperti di mimpi saya. Akhirnya ditawarkan makanan, satu bara api. Ternyata Musa ditakdirkan oleh Allah ngambil yang bara api, sehingga lidahnya jadi agak kaku, kemudian akhirnya Musa tidak jadi dibunuh sama Firaun. Kemudian yang keenam, sama-sama dibuang, ya. Tapi unik sekali, ya. Yusuf dibuang ke sumur, motifnya adalah hasad, nafsu, ambisi untuk diakui sebagai anak yang baik. Ini yang melakukan adalah saudara-saudara Yusuf, ya. Kemudian kalau Musa alaihissalam dibuang ke sungai karena wahyu, ya, karena sayang juga, ya, sayangnya seorang ibu, jangan sampai anaknya ini dibunuh oleh penguasa ketika itu, maka dibuang karena sayang, ya. Kemudian tujuannya adalah penyelamatan dan karena iman. Nah, jadi berbeda, ya, sama-sama dibuang, tapi motifnya sangat berlawanan. Ini juga cukup unik, ya. Lanjut yang ketujuh, ini sama-sama kejadiannya adalah antara Mesir dan Palestina. Lalu bedanya apa? Uniknya di mana? Ya. Kisah Yusuf alaihissalam berawal dari Palestina, kemudian berakhir di Mesir. Ya. Kemudian kalau Musa alaihissalam berawal dari Mesir, kemudian nyebrang ke Palestina. Jadi kebalikannya. Nah, berarti kan unik juga. Ya. Yang kedelapan, sama-sama ada peran perempuan. Ya. Uniknya apa? Kisah Yusuf alaihissalam, perempuannya adalah menggoda dan menfitnah. Yaitu kalau di Al-Quran tidak disebut Zulaikha, ya. Ini di kisah Israiliyat. Tapi ala kulli hal ada perempuan yang menggoda, menfitnah, kemudian menjadikan Yusuf di penjara. Nah, untuk Musa, perempuan yang jadi sebab ibunya, yaitu ibunya Musa, kemudian saudara perempuannya, kemudian istri Firaun. Nah, jadi sama-sama ada perempuan, tapi berbeda. Ya. Kemudian yang kesembilan, sama-sama masuk istana. Ya. Yusuf masuk istana karena dijual, kalau Musa masuk istana karena ditemukan. Dan yang ke-10, sama-sama dipersiapkan dari kecil. Ya. Nabi Musa dipersiapkan bahkan dari bayi. Ya. Kemudian Nabi Yusuf dipersiapkan oleh Allah SWT juga dari bayi. Cuma dari kecil ya kalau Yusuf mulai nampak ada kenabiannya. Kemudian yang terakhir, sama-sama kisah ini adalah asli. Ya. Maksudnya apa? Bukan fiktif, tapi semuanya pernah terjadi. Ya, walaupun ini jaraknya sangat jauh antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam, ini kisahnya sangat jauh, tetapi benar-benar pernah terjadi dan bisa dibuktikan secara ilmiah dan juga secara sejarah. Sahabat IKADI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengambil ibroh, mengambil manfaat dari kisah yang sangat unik, yaitu kisah antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa ibrohnya? Yang pertama, bahwa kemukjizatan Al-Quran itu akan terus terbukti dan bertambah terus bukti-buktinya kemukjizatan Al-Quran itu ketika kita pelajari. Maka dari itu kita harus terus semangat
belajar ini Al-Quran. Ya. Membacanya, memahaminya, dan mentadaburinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beda pola pendidikan itu diperlukan supaya untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Ya. Contoh, pola pendidikan Yusuf alaihi salam tadi dalam kasih sayang, kemudian kelembutan, kemudian kejujuran, dan seterusnya, maka akhirnya dengan bekal-bekal ilmu yang dimiliki dan dia siap untuk menjadi Perdana Menteri. Nah, kemudian kalau Nabi Musa alaihissalam ini agak berbeda karena akan menghadapi tirani, kemudian harus fight, harus kuat. Nah, maka pola pendidikannya pun berbeda. Contoh ketika Musa memukul sampai meninggal, berarti kan kuat fisiknya. Kemudian dia lari keluar ke Mesir, itu perjalanan yang sangat jauh, itu juga membentuk fisik yang kuat, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Allah mendidik sesuai dengan misi. Ya. Yusuf akan memimpin negara, maka akan dikuatkan administrasi, ekonomi, dan kekuatan untuk berdiplomasi. Nah, Musa dididik untuk menghadapi tirani, ya, maka konfrontasi dan pembebasan umat yang tertindas, maka jalan pendidikan pun lebih keras. Ya, itu beberapa ibrah yang bisa kita ambil, tapi yang paling utama adalah bahwa kemukjizatan Al-Quran semakin dikaji, semakin ditadaburi, maka semakin banyak kita temukan. Maka dari itu, teruslah kita belajar Al-Quran. Membacanya, memahaminya, dan mentadaburinya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.